Bangga bersarung mangga. Beberapa hari lagi kita masuki bulan Maulid. Mari kita persiapkan untuk membuat momen-momen keindahan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Momen indah dengan baginda memang tidak ada batas waktunya. Setiap detik kalau bisa, setiap saat kalau bisa. Akan tapi di antara momen-momen yang kita buat, kita ingin membuat momen yang lebih lagi. Satu kesempatan, satu waktu yang lebih lagi dalam irama menambah kenal baginda, menambah cinta baginda, menambah dekat kepada baginda. Dan ini sudah biasa dilakukan oleh para ulama-ulama untuk menggiring umat agar semakin dekat kepada Rasulullah dengan acara-acara agung di bulan agung, bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Biarpun sejatinya menyanjung Nabi tidak ada batas. Mengadakan perayaan Maulid Nabi tidak harus bulan Maulid, sebab kelahiran Nabi memang raya, memang agung, dan perlu diagungkan, dirayakan kapan saja. Jika mengagungkan kehadiran baginda Nabi dan merayakannya dianjurkan setiap saat, maka sungguh sangat lebih dianjurkan di saat-saat yang lebih khusus lagi, di hari kelahiran Nabi, hari Seninnya misalnya, atau di bulan yang dinisbatkan, biarpun di situ ada perbedaan pendapat apakah lahirnya Nabi di bulan Rabiul Awal atau bagaimana. Akan tapi segala sesuatu yang sudah dinisbatkan kepada Nabi hendaknya kita jadikan sekaligus momen untuk kita meningkatkan kualitas kedekatan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ayo berencana mengadakan perayaan Maulid, dimulai dari skala pribadi, skala diri. Apa program Anda untuk mendekat dengan Nabi Muhammad? Maulid Nabi tidak harus maulid akbar agung itu, bisa saja dilaksanakan maulid internasional, maulid nasional, ada regional, kelas lokal, mungkin sampai kelas keluarga. Ada maulid-maulid kelas keluarga, kelas nasional mungkin, atau kelas satu kampung yang selama ini kita adakan. Tapi jangan lupa kita kelas keluarga harus adong. Kita duduk dengan anak-anak kita, buat satu momen yang indah, bertemunya anak-anak lagi, kumpul semua keluarga, cucu kalian. Ayo, hari ini kita makan enak. Makan enak, mensyukuri karunia Allah, sambil ada yang baca cerita baginda dan sebagainya. Momen istimewa. Kita membuat satu waktu yang istimewa untuk Rasulullah. Sekeluarga. Sampai dalam diri pun kita harus ada. Kita buat sesuatu yang beda urusan kita dengan baginda, sehingga apa yang aku lakukan di bulan Maulid ini, misalnya aku punya target deh, sedekahku aku tambah, mungkin punya target, mungkin dalam bulan Maulid ini saya akan mengirim 1 juta sholawat, dibagi 1 juta dibagi 30, berapa ribu yang harus aku baca setiap hari. Momen apa lagi? Ya sudah, pokoknya ada. Kita buat sesuatu yang beda untuk baginda, agar kita semakin dekat dengan baginda. Bisa saja dalam bentuk sedekah, bisa saja bentuk amalan, atau baca buku saya, karena seorang penuntut ilmu. Momen Maulid aku akan menyelesaikan 5 buku. Bisa saja. Yang jelas kita buat suasana yang beda. Atau karena dia orang kaya, saya akan sedekah sebanyak-banyaknya. Yang senang bangun masjid, saya ingin bangun masjid. Yang bangun pondok, saya bangun. Harus beda. Ibaratnya di saat kita berjalan kencang di sebuah tempat yang lebih khusus, kita lebih kencang lagi. Kenyamanan ini perlu membuat satu momen-momen yang dahsyat, mengagungkan baginda Nabi, dimulai dari mengagungkan hari kelahiran baginda Nabi SAW. Dan yakinlah, tidak usah ragu, tidak ada bid'ah di dalamnya. Mengagungkan Nabi kok bid'ah? Asalkan dengan cara yang diridhai oleh baginda Nabi SAW. Silaturahmi disenangin Nabi, ngasih makan disenangin Nabi, dengar cerita tentang baginda Nabi disenangin Nabi, memperbanyak sholawat disenangin Nabi,
Ada orang ceramah disenangin Nabi, Anda boleh memilih satu dan satu dan satu dan satu. Boleh saja Anda gabungkan semuanya karena Anda ingin mendapatkan pahala yang banyak. Di samping ada makanannya, ada silaturahminya, ada pembacaan sejarah Nabi, ada solawatnya, apalagi ada sedekahnya, habis indah. Itu yang harus kita hadirkan. Biarpun di sana ada suara-suara yang melemahkan semangat, Anda harus punya prinsip dong. Urusan dengan Nabi nggak bisa diganggu dong. Melakukan bid'ah ya jangan dong saya melakukan bid'ah. Cuman tapi kan dituduhkan itu sudah. Biarkan yang mengatakan semacam itu. Barangkali dia tidak mendengar alasan argumentasi ilmiah yang oleh para pelaku-pelaku perayaan Maulid Nabi SAW. Atau mungkin ada pelaku perayaan Maulid Nabi dengan cara yang tidak benar. Sehingga dari cara merayakan yang tidak benar ini akan dijadikan sebagai hukum yang memukul rata. Oh, dipikir begitu semuanya. Nah, ini kalau ada kesalahan satu pelaku perayaan Maulid Nabi, bukan berarti yang lainnya salah. Yang jelas kita harus meningkatkan semangat kita, kualitas kedekatan kita kepada baginda Nabi di momen-momen mulia, momen Maulid Nabi SAW. Dan insya Allah sepanjang bulan Maulid kita akan mencoba mukaddimah, kita hadirkan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan baginda Nabi SAW. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.